beliau ini sebenarnya ini cuma temperamen, jangan disenggol. Aku baca Jangan disenggol. Baca aku. Kalau kakak ini apa? Cantik. Kurang ajar. Santo Suruh ini kan emang tadinya kan awalnya saya emang mau bermanfaat buat orang banyak Pak Ustadz. Iya. Karena kan hidup kalau nggak bermanfaat buat apaan ya Pak Ustadz ya kan? Keren. Iya, saya kayak Santo Suruh udah banyak yang tahu aja, bahkan ada yang bikin kayak gini saya udah puas. Artinya saya alhamdulillah bisa bermanfaat ya kan, yang cuek aja dia diomongin gimana juga cuek aja. Intinya kita bodo amatan. Sekali-kali harus bodo amat. Kita tapi namanya perempuan pasti kepikiran ya Pak Ustadz. Contoh kayak gini, suami istri yang wah kamu mas nggak kaya kata tetangga kita tuh udah biarin aja nggak usah dengerin, tapi kan istri kepikiran diomongin apa istri kepikiran ya makanya hiduplah sama mas nanti disuruh-suruh biar nggak kepikiran. Gantian dong Fer, lu yang assalamualaikum dong. Aku dari tadi kan Apa? gemes sama Mas Santo. Gemes. Jadi kayaknya nih. Apa? Emang kenapa gemes? Emang kenapa ya? Dia lucu banget, sumpah kalian harus ngobrol sih. Oh gitu. Dia polos banget. Apa? Lu kan Apa? polos banget. Polos. Apa? Polos. Polos apa? Mas Santo. Gak gini. Gemes banget. Gini. Yang aku nggak terima itu Feren ngomong orang lain polos. Iya makanya Fer. Nggak terima. Kalian harus coba ngobrol sih. Tadi dia salim sama Erik sih. Salim gini sama Erik. Apa? Erik kenapa? Oh, enggak apa-apa sih. Erik tuh yang seperti tadi itu. Ide tadi. Oh iya Bang. Oh, kenapa kamu kira dia kiai? Kamu kira dia aku ya? Kamu Emang di tadi sini salim gini kan? Iya salim. Heeh. Emang ada aturannya salim itu gimana? Enggak sih. Iya. Oh, salim bisa sama Bebas siapa? cuma Sama kan siapa aja. siapa Jadi Mas aja. Santo bisa salim sama aku. Ya sama kamu kan bukan mahram. Kecuali kalau kamu mau nikah sama dia Iya, dulu. baru. Iya. Pak Ustadz setuju, semua setuju. Mau. Jangan ternyamuk. Oh, kayaknya ntar gue jadi Nanti jadi istri di rumah, suruhan. istri di rumah dikasih Udah ada makan istri, racun kan? dia. Udah. kok Ini boleh? nyari buat yang disuruh-suruh. Oh, disuruh. Iya. Nah, Bayarannya berapa dulu? Ini konsep bisnis model yang menarik banget. Karena gue Iya. ingat banget ada satu Gimana, statement intinya lu ngerjain apapun, basically apapun selama halal. Bener Bang. Jadi gini Bang prinsipnya. Kalau Santo suruh siap disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit. Artinya kalau lu mau punya duit ya lu harus kerja. Suruh kan kata kerja, ya kan? Kalau udah kerja ya dibayar. Sebentar, gue mau ulangi. Prinsip Santo suruh. Santo suruh mau melakukan apapun yang disuruh. Iya. Asal lu punya duit. Karena kalau lu Selagi halal. Selagi Selagi halal itu penting tuh. Selagi halal. Dan nggak melanggar hukum. Dan nggak melanggar hukum. Dan kalau misalnya disuruh itu harus bayar. Kalau Iya. bayar harus pakai duit. Kalau pakai duit harus kerja. Iya. Oke, gitu. Jadi kerennya gimana nih? Gini apa? Kalau mau kerja, kalau mau punya duit, ya harus kerja. Ya harus kerja. Ya kalau udah kerja, ya harus dibayar. Harus dibayar. Jangan nyuruh doang ntar kayak suruhnya babu Bang. Oh, iya, bener. Karena yang boleh nyuruh hanya investor. Donatur jangan ngatur. Jangan ngatur. Ikutin nggak itu kemarin? Lagi rame. Ya enggak. Kalian harus jangan. Mas Santo coba ceritain Iya. hal tergila apa waktu sama kerjaan disuruh. Enggak pernah sebentar, disuruh orang apa? enggak tahu Iya. juga kali. Iya. Langsung Sorry. banget. Jadi Aku udah ngobrol-ngobrol tadi. Sorry aku lupa. Soalnya Iya, Santo suruh tuh apa sih? Iya. Apa memang Anda dilarkan dengan nama Santo Soalnya- suruh? Bukan. Sehingga kalau Anda lagi ngobrol jadi namanya Santo ngobrol gitu. Gimana jadi ceritanya? Nama saya kan Susanto. Nama panggilan bukan Sumanto. Kalau Iya. Sumanto beliau ada. Dia pasti orang Jawa sih kayaknya. Biasa ya. Iya. Jadi Santo Suruh ini adalah sebuah bidang jasa. Bidang jasa. Bidang jasa yang bisa mengerjakan apapun selagi halal ya. Nah, Main film bisa? bisa kalau disuruh. Kalau main film gak ada yang nyuruh sama yang kapan main Intinya film dia disuruh, baru bisa ya. baru disuruh. kalau jadi buzzer gimana? Ya kalau disuruh ya kita bisa-bisa aja Buzzer baik, intinya buzzer kan buruk? ya
mau aja selagi gitu ya, Bang. Jadi usaha jasa yang tadi menerima. Iya, Santo Suruh ada sebuah kerjaan di bidang jasa yang melakukan apapun pekerjaannya selagi halal dan gak melanggar hukum ya kita lakukan. Oke. Ya kan, contohnya kayak pekerjaan kayak ngubur bangkai kucing. Ya, aku lihat pas pandemi itu ya. Iya, terus buang bangkai tikus. Biasanya kan ada ibu-ibu yang takut. Lu damkar emang. Enggak, kita lebih dari itu. Lah kalau mau Santo Suruh juga ada jasa ngawal juga kan. Misalnya Ngawal apa tuh? Ya misalnya abang butuh di depan teman abang kan biar kelihatan keren. Nah gitu nyewa bodyguard di Santo Suruh juga ada. Kayak gitu juga ada. Tagih utang. Nagih utang bisa cuma berat bos. Kalau duit udah di orang susah kan. Iya, benar juga. Kan pengalaman. Iya benar. Oke, jadi berarti Santo Suruh ini mengerjakan semuanya. Iya di bidang jasa semua pekerjaan selagi halal dan gak melanggar hukum. Nah terus di Santo Suruh ini ya kita juga menanami etos kerja. Etos kerja. Jadi biar Luar biasa ya. anak-anak muda siapapun orang tua jangan malu jangan gengsi. Iya. Sebenarnya kerjaan ini ya ada gitu loh selama halal dan intinya dia punya relasi nggak gengsi dan nggak males karena di Indonesia ini kita dikasih kail aja masih bisa mancing ya. Benar. Ya kan jangan kita mengharapkan dibagi terus ya kan. Betul. Akhirnya males ya kan. Ya. Tapi kalau kita punya kail ya berusaha ya insya Allah di Indonesia ini apapun jadi peluang usaha dan bisa buat ngapain buat keluarga kita kayak gitu. Baru pertanyaan selanjutnya tadi apa tadi? Enggak, sekarang berarti udah berapa yang disuruh-suruh tuh namanya Santo semuanya? Enggak, bocah. Ya, bocah. Ada namanya ini ada Rio namanya. Ada nama Umar kadang-kadang. Bocah jadi mitra kita ini kita panggil bocah. Bocah. Kenapa kita panggil bocah ya kayak nongkrong aja kayak Ya, bocah. cah. Bocah seruan ya kan. Wah lu bocah seruan lu ya. Iya. Kayak gitu kita panggil bocah karena lebih akrab walaupun umurnya ada mitra kita juga yang umurnya tadi 53 kita panggil bocah. Jadi dia merasa Tersinggung. enggak, iya pernah ada yang tersinggung. Buset gue udah umur 53 lu panggil bocah lu. Enggak maksud saya biar akrab aja kayak anak tongkrongan. Ada Bagus berapa? loh, bisa kita suruh ngisi pengajian loh. Bisa Pak Ustadz. Bisa. Mau. Tapi istri ceramahnya ntar pada ngudeng. Kita tenang anak banget semua. Ada berapa emang sekarang? Mitra kita sekitar ratusan bang. Udah di Jabodetabek, Jogja, terus di Bandung, di Medan juga ada. Nanti kalau memang udah lebih bagus lagi sistemnya insya Allah seluruh dunia. Berarti lu benar Pak Ustadz. Iya, benar. Siapa tahu Putin kan. Iya benar. Tuh, kirimin Untuk pergi ke rudal. Ukraina lu. Iya. Jadi lu sudah sekarang harus ganti nama. Apa tuh Pak? Santo Nyuruh. Iya, suka nyuruh-nyuruh ya. Tapi saya kaget Pak Ustadz, biasa disuruh terus tiba-tiba saya nyuruh, iya. Jadi gimana, ada kagok gak? Kagok, biasa pas suruh jadi penyuruh ya kan, jadi mukanya muka pesuruh ya kan. Udah kelihatan nawanya pengen nyuruh aja. Jadi kalau ngeliat ada barang tuh pengen ngangkat. Iya, pengen ngangkat udah. Iya kan kayak saya biasa di acara gitu, Mas Santo mau apa biar saya yang iniin, saya buat enggak usah, saya aja. Karena kaget ya. Kaget saya kalau karena biasa hidup ya disuruh orang tiba-tiba karang nyuruh orang ya kaget. Oke, terus pertanyaan tadi apa tadi? Bagus tuh. Tadi hal tergila apa yang pernah disuruh? Kalau gila saya belum gila ya. Cuma kalau hal tergila ya kalau menurut saya sih ya manggil bocah main ya kan. Anaknya lagi main di masjid Pak Ustadz. Itu orang tua absurd banget sih. Dia minta begini buat temenin main gitu. Enggak, jadi dia orang tuanya nyuruh saya, "Toh, order apaan Kak?" Itu panggilan anak gua lagi main di masjid. Oh ya udah, langsung Kak suruh pulang, suruh mama. Kata, entar dulu Om Santo, udah cepetan ntar daripada Om Santo nggak dapet order ini ya kan. Saya videoin sampai rumah. Akhirnya itu ya pulang bayar dia 10.000. Kalau 100 bocah
Udah berapa duit? Iya, udah 1 juta. 1 juta. Kalau lumayan. ribuan bocah? Iya. Tapi bocahnya nggak bingung kak, ini siapa ini orang random iya. ulang-ulang. Enggak, karena udah kenal waktu itu kan udah masih satu kenal. komplek. Kalau kecuali dia enggak kenal, culik karena kan muka saya kayak culik. Diteriakin, bonyok saya. Berarti harus Mas Santo skillful dong, punya banyak skill. Enggak, sebenarnya sih saya tuh enggak banyak bisanya Pak Ustadz. Cuma karena kita tuh di era sekarang kan gampang ada media sosial. Ya kan karena kita lihat YouTube aja contoh kayak misalnya kita nggak bisa masang gas. Iya. Lihat aja paling karetnya. Iya. Kalau nggak karetnya tukar aja ke Madura, ini kurang bisa ya kan Iya, apa ke gimana. Madura terus, ya. terus kalau enggak kayak misalkan ngusir Jin. bukan. Kalau ngusir jin Jin bisa nggak? bisa aja. Cuma kita bohong-bohongan. Ada tutorialnya. Iya, tutorial apa? Kayak misalnya masang gas. Masang apa? Inian Pak Ustadz. Apa kayak apa tuh saya jadi ngeblank. Apa manggil apa kayak misalnya kucing ya kan? Kucing cara tutorialnya gimana ya? Udah kita setelin suara kucing. Kan dia nyaut. Oh gitu. Nyaut dia Ngobrol mereka. Iya, ngobrol. Oh, ini kucingnya di sini kita ambil. Kayak ngambil biawak ya kan? Iya. Gimana caranya ngakalinnya? Bisa diumpan ya kan. Ya kayak gitu apa aja sebenarnya di media sosial tuh. Kadang saya ngakal-ngakal aja misalnya suruh masang lemari. Ya. Tahu nggak yang lemari plastik? Kadang kan pusing juga itu Bang ya. Jadi Mas Santo pasang lemari plastik, coba fotoin. Nah, itu sebelum datang saya pelajarin dulu Pak Ustadz di YouTube. Ntar nyampe sono kita udah agak lumayan pinter ya kan. Gitu aja. Sebenarnya Berarti pinter banget tuh sebenarnya. ngakal aja Pak Ustadz. Harus semuanya bisa ngerti loh. Iya betul. Berarti bisa masak. Masak bisa, masak Bisa. mie. Cuma enaknya enggak. Iya. Bisa ya. Bisa. Oh bisa jadi cariin pacar. Bisa, Nah, Bisa dia jadi perlu. pacar. bisa. Bisa cariin imam. Bisa. Masalahnya ini yang dicariin pacarnya mau kagak. Modelnya Cari- begini kan. Pokoknya semua Dia bisa. cocok nggak kalau jadi Semuanya. mitra? Bisa cocok kalau jadi mitra. Tapi aku rate-nya paling tinggi ya. Enggak juga. Emang ada Tergantung moderat. ranking kayak Lu nggak bocah. ada skill, lu Bocah, minta rank iya. paling tinggi. Ada rankingnya emangnya bocah-bocah ini? Kalau bocah-bocah ini kan bukannya ranking, saya lihat itu dari kerajinan. Kerajinan. Nah makanya kan ada mitra terbaik juga tuh. Bahkan kemarin yang saya kasih tahu videonya tuh mitra terbaik tuh dia usianya udah 53 tahun ya kan. Tadi terbaik, panggil 53. bocah tadi. Iya, dia tadinya nggak kerja, susah. Namanya usia udah tua Pak Ustadz. Iya. Nyari kerja di mana susah. Apalagi usia tua, usia muda aja kan Iya, bingung. benar. Lari ke sana bingung, Iya. lari ke sini bingung. Akhirnya dia nggak dapat duit, akhirnya dia ngelakuin kejahatan ya kan. Iya. Tapi kan ini ada solusi Santo Suruh ya kan. Ketika dia Bagus narasinya. bingung ya Pak Ustadz, ya udah ada kerjaan selagi halal. Akhirnya kan dia merasa semangat lagi hidupnya. Ya alhamdulillah. Tapi misal sehari-hari Mas, apa sih yang disuruh sama orang tuh biasanya? Kadang aneh-aneh Pak Ustadz, kadang ngajarin bocah motor. Ngajarin anak motor. Bahkan tadi saya kasih tahu tuh inian apa pemain mini soccer kurang. Lah dia order Bang. Iya kesana suruh. Kurang pernah kiper. dihubungin MU belum? Belum. Kalau dia saya nggak mau Pak Ustadz, udah pasti kalah Pak Ustadz. Ini ada fansnya lu di sini lu. Ntar takutnya wah Santo bocah-bocahnya pemainnya pada nggak bener. Padahal memang dari MU-nya kan. Tapi Kurang ajar. Kecuali di Madrid baru. masalah nih dia. Kita nggak main diam aja juga udah pasti menang ya kan. Bayar ya soalnya. Iya. Oke, tapi aku ngelihat Mas Santo ini sebenarnya ini serius ya, solusi kehilangan bapak sebenarnya menurutku. Karena orang zaman sekarang itu ya, dia nggak punya sosok bapak tuh. Kalau bapak doang yang lu pernah lihat nggak sih di YouTube ada yang bapak-bapak online? Di barat biasanya. Iya. Karena dia ngajarin ini cara nangkep baseball gitu, misalnya cara ngelempar baseball, itu semua banyak pengikutnya loh. Karena bapak itu harus dianggap serba bisa kan ya? Serba bisa, iya kan benar. Suami harus dianggap Harus serba bisa. kan? Hal kecil aja kayak masang gas aja tuh harus. Naik genteng, Naik suami. genteng, suami. Padahal kan kita nggak semuanya bisa naik genteng. Iya, bener. Gitu. Tapi itu ada pada Mas Santo kan? Ada pada saya juga sama mitra. Makanya
suruh ini kan kata kerja bang. Iya. Kata kerja yang mencakup semua. Iya. Berarti ide saya ini, harus semua bisa. Hal-hal kecil kayak misalkan ibu hamil. Ya kan tadi Pak Ustadz Disuruh Felix bisa jadi bidan. bukan suruh nyariin buah hamil ya kan, Orang-orang dia ngidam Ah. kecapi malam-malam jam 11 itu kita bisa Di Pak mana Ustadz. kecapi jam 10 malam? Itu ada di daerah kita kan kalau dia musim, tapi kalau nggak musim kita jelasin Kak lagi nggak musim. Kalau nggak percaya ini videonya Kak, pohon kecapinya bener-bener nggak musim. Kita videoin jadi dia ngidamnya bener-bener Bagus, solutif. iya, jadi benar-benar karena kan orang ngidam itu kasihan Pak Ustadz kalau nggak diinin anaknya nanti Ngiler. ngeces. Iya, ileran katanya. Iya, ntar gara-gara Santo kagak dapet anak gua ngeces nanti kita disalahin ya kan. Pernah nggak kayak misalnya muntutin pacar yang selingkuh? Oh, pernah. Itu spy. serius? Benar Pak Ustadz. Private Iya. detective. Iya. Investigator gitu. Jadi kayak spy ya kan. Kayak Spy. Spy. suaminya istrinya di Jawa, lakinya di sini, kan. Nah, terus dia mata-matain mitra saya tuh yang mata-matain. Akhirnya dia dicurigain sama siapa, Bang? Ketangkep. Disangka apa? Maling motor. Bukan. Disangka yang suka buang kayak barang terlarang gitu di jalan. Oh, Dia- ini menghilangkan barang bukti. Iya, enggak ngambil barang kayak Justru kayak ngambil pick up gitu. iya, nah akhirnya dia ditangkap ya kan, ada babinsa, ada ini, terus dia toh ini gua ketangkap. Langsung lu cuci tangan dong. Saya bilang saya itu udah urusin aja itu bocah ya. Akhirnya dijelasin gini. Akhirnya ini dilepasin juga. Oh, Nah, aman berarti ya. aman dan lakinya ini ya benar selingkuh dia. Oh, tapi sebelum Wow, ditangkap. sampai ketahuan loh. Iya, Iya, tapi bisa. sebelum ditangkap udah ketahuan dulu. Udah ketahuan. Ada fotonya. Ya bukti ada. Cara nentuin bayaran gimana, Mas? Kalau nentuin bayar tergantung kerjaan, Bang. Karena kan kita random kerjaannya, Iya. tidak semua sama. Gimana? Contoh, Feeling dong. iya feeling juga, penawaran juga kayak contoh Penawaran. Pak Ustadz. Jadi akad di awal, jadi lebih syar'i ya? Syar'i, betul. Ya Pak Ustadz. Iya. Kita mau ini agama juga boleh. Lu udah lihat YouTube ya sebelum kesini ya? Tapi ini tuh penting loh. Ini tuh banyak Tadi tuh dia pelajaran-pelajaran telat loh. liatin YouTube. Enggak, Pak Ustadz. Kita memang kehujanan Pak Ustadz. iya. Mungkin malamnya ngeliatnya kan semua. Tandingan gue Pak Ustadz Pel gini berarti apa berarti kan. Harus belajar dalil Berarti dulu ya. Dari Pak Hadi Hidayat berarti ya. Karena gurunya kan. Saya belajar dari gurunya ya. Iya kayak pengerjaan itu tergantung kerjaan Bang. Contoh kayak Pak Ustadz tahu bersihin konblok yang rumputnya. Ya itu di depan banyak. Nah tuh. iya itu ntar saya ngerjain Pak Ustadz. Kat depan. Kayak kelihatannya sepele ya kan. Iya. Dulu saya pernah ketipu Bang. Iya. Jadi benar, jadi tuh Santo ketipu. Oh, iya. Awalnya bukan ketipu sih buat pengalaman Iya, ya, karena pembelajaran. buat pembelajaran gitu. Semua orang kan pasti Pak Ustadz juga pernah ketipu. Iya, benar. Nah, jadi kayak bersihin Sampai konblok sekarang itu gua. kelihatannya kan mudah Bang, Iya. tapi nguras waktu. Iya. Nah, saya hargain, saya pernah nembak berapa tuh? Segini mah cepet Bu. Wah, Mitra saya yang ngerjain. 3 malam. Iya 3 malam akhir bener. Kata Bang ini kagak Karena kelar. gua bersihin 3 malam. Iya bener. Mantan juga. Akhirnya iya kan kayak hal-hal sepele kayak gitu kan susah ya kan. Akhirnya Bang ini gue beres-beres. Kata saya anjir rugi juga gue nombok juga ya kan. Nah, akhirnya kan karena saya harus bayar mitra Iya, ini. betul. Pasti kerja pas sudah tahu pengerjaan kayak gitu, oh berarti kita sistem sesuai pekerjaan. Ya, Jadi besoknya 150. iya, kayak gitu misalnya kita lihat yang Pak Ustadz Ya, itu berapa misalnya meter gitu ya. kita tebak aja karena udah pengalaman ya kan. Wah, ini kira-kira 400 Bu. Turunin 2 mitra atau 3 mitra atau 4 mitra jadi satu orang cepet. Tapi cepet Bang waktunya. Iya. Tapi alat-alatnya dari Mas Dari Santo? kita, kan itu model cutter doang Pak Ustadz. Oh, udah doang. Cutter satu dipatahin jadi 4 ya kan. Tapi berapa banyak mau ngaterin itu? ya kan bocah bisa. Oh. Ya kan kita cari akal ya kan kayak gitu. Nah, kayak misalnya kamar mandi. Iya, Kamar mandi. bersihin kamar mandi. Kamar mandi kita lihat dulu. Wah, Bu, ini kayaknya Jorok. sekitar 200. Tapi sebenarnya di otak kita tuh Premium dong 200 bersihin kamar mandi. premium tuh gimana?
Mahal kan 200 itu? Enggak, sebenarnya kita lihat kamar mandinya dulu. Iya, kalau kamarnya Iya, kamar mandi orang kaya satu kamar. Iya. Yang ada wastafel-nya pernah saya Di dalam capek kamar mandi banget, ada Ustaz. pos satpam juga. Kayak gitu kan misalkan kita lihat pengerjaannya misalnya di otak kita sebenarnya 150 tuh udah Beres. untung, Bang. Cuma kita 200 gimana, Bu? Nggak bisa kurang Mas Nanti Santo. ditawar. Ya udah, Bu, Ibu naruh berapa? Ya udah 150. Padahal di otak kita udah untung 150 ya udah 150. Akhirnya kita kerjain kayak gitu. Tapi kita lihat juga kayak kamar mandinya yang keramiknya udah parah banget, tahu nggak, Bos? Ini bisa beres banget nggak, Mas Santo? Wah, Bu, Ibu kalau kayak gini mah lebih baik Ibu ganti keramiknya, Bu. Ganti rumah. Iya, ganti rumah. Kalau enggak Ibu bangun awal ya kan, dari awal, dari nol. Saya ada tukang ya bisnis lagi ya kan. Bisnis lagi. Ya, berarti harus se-custom itu sih, harus Iya. semua pekerjaan. Semua tahu pekerjaan. semua. Tuh, kalau misalnya tiba-tiba ada satu pekerjaan yang lo belum fasih nih. Buka ini YouTube lah. Gini, Bang. mau nih. ngasih harga aja gimana? Gini, Bang, sebenarnya tuh orang kita tuh orang Indo udah bawaan dari lahir tuh orang udah punya udah ngerti dua pekerjaan, Bang. Oke. Intinya dia Abang bisa beres-beres, bisa naik motor ya kan. Semua orang pasti bisa ya kan. Iya. Nah, makanya kan di Santo Suruh ini kan nanti juga muncul sendiri tuh orang-orang yang dia merasa bisa. Dia merasa bisa. Iya kan, dia merasa bisa. Ini keahlian gua. Banyak gini. tuh di DPR. Iya, iya merasa kan dia merasa bisa ya kan. Akhirnya dia oh emang ini di bidang gua, skill gua. Akhirnya itu udah ketemu sendiri, Bang. Iya, sesuai makanya bidang mitra-mitra masing-masing. itu kadang-kadang punya kelebihan masing-masing. Iya, karena nggak semua nggak. Jadi di Santo Suruh ini nggak cuma ngojek, Iya. nggak cuma nganter paket, nggak cuma ini, tapi semua pekerjaan Iya. itu kita kerjain, Bang. Jangan malu, jangan gengsi. Jangan malu, jangan gengsi, jangan males, Pak Ustadz. Jangan malas. Kalau malu dia males sama aja ya kan. Iya. Intinya semuanya tuh harus lengkap ya kan. Jangan malu, jangan gengsi. Gengsi kan udah meliputi malu Iya, ya kan. betul. Jangan gengsi, jangan males. Ya udah itu aja, dua aja. Yang penting jujur. Itu kunci utama, jujur. Kalau kita jujur pasti dicari, Pak Ustadz. Iya. Ini kan program Escape nih, ada nggak ayat Al-Quran yang bisa menjelaskan fenomena atau nggak nilai-nilai yang dipegang sama Santo Suruh nih? Kalau aku berpegang pada gini, ada orang banyak ngomong orang Indonesia tuh malas. Aku nggak sepakat. Iya, Kita bilang orang Indonesia tuh rajin-rajin. sebagian ada. Iya, Tapi saya sebagian. juga nggak sepakat juga, Pak Ustadz. Gimana? Karena saya nemuin kadang dulu tuh bocah saya nemuin gini, Pak Ustadz. Nih ada orderan nih. Kadang kan ada teman saya misalnya contoh tuh gue duluan dong tuh buat bayar kontrakan. Tuh gue duluan dong tuh buat anak gue beli susu belum bayar sekolah ya kan. Ngutang Tuh gitu ya. enggak, Bang. Jadi orderan tuh saya belakangin. Jadi saya utamain dia dulu. Oke. Jadi di luar grup. Ya, Tahu nggak? Karena saya mentingin kemanusiaan dulu ya kan. betul. Bermanfaat dulu lah. Ya udah Bang, lu. Akhirnya dia ini Pak Ustadz kita kasih terus kok dia malah keenakan nggak mau berebut. Oh berarti dia emang males dasarnya. Ada orang yang tipe dikasih terus dia memanfaatkan ya kan. Emang ada yang males sebagian emang ada. Tapi emang ada orang yang orang rajin kurang relasi emang ada juga. Lebih Bang. banyak juga ya. Banyak juga. Karena orang-orang kita tuh menurutku rata-rata rajin, rata-rata menurutku. Karena bangunnya pagi, hampir mau melakukan apapun sebenarnya. Jadi kalau mau melakukan apapun sebenarnya bisa aja untuk dapat penghasilan yang halal sebenarnya. Apalagi kayak Mas Santo udah punya berapa? 300-an? Lebih Pak Ustadz. Lebih dari 300-an. Nah itu berarti yang paling bermanfaat itu yang kemudian yang jadi kemudian pahalanya. Iya, intinya Gue kan lebih penasaran jujurnya itu sih. iya Kan soalnya kalau berurusan sama orang yang tanda kutip disuruh Manipulatif. manipulatif. bukan manipulatif. Apa? Yang mau disuruh gitu. Ini kan pekerjaan bervariasi banget. Uangnya kadang mahal, kadang murah, kadang receh, kadang kerjaannya banyak Iya gitu. benar. Cari orang yang jujur. Pernah ada kasus yang orang bawa pergi duit atau ini enggak? Oh, awal-awal tuh saya sering ketipu, Bang. Jadi emang saya sengaja tuh pengen tahu cara-cara orang nipu tuh gimana. Kadang saya teman saya sendiri, teman kecil ya, saya kasih orderan, nih ada orderan beli belanja kayak sembako gitu ya, Mas. Saya kan nggak ada uangnya ya, saya ngambil dulu di warung Madura tuh. Iya. Saya ngambil di warung Madura, teman saya nganterin jaraknya tuh cuma 5 menit doang. Kan saya orang kan nelpon tuh ini kok sejam nggak datang. Padahal jaraknya cuma 5 menit doang ya Pak Ustadz ya. Barang saya diambil Pak Ustadz, dibawa sembako doang. Oh kayak gitu cara kerja dia. Nah ternyata agar kepercayaan itu ada ya sistem. Kontrak.
Berarti semuanya ada. Enggak, sistem Bang. Jadi dari awal masuk udah di filter dulu. Di filter. Jadi contoh nih ini yang enggak benar ya udah Kalau cara lu lihat kan berarti udah lihat wajah-wajah orang nih. Udah bisa ngerti kan? Coba lihat wajahnya kira-kira gimana nih? kalau beliau ini sebenarnya ini cuma temperamen jangan jangan disenggol. Aku baca aku. Disenggol. Baca aku. Kalau kakak ini apa cantik. Kurang ajar. Disuruh baca malah flirting. Sampai dikasihnya cantik kalau Ustaz biar dia nggak bisa tidur. Iya. Tahu nggak tandanya apa? Tandanya dia kalau ke cewek lebih lembut. Kalau ke cewek dia jujur. Baca. Kalau Pak Ustadz ini apa Cina. bukan Cina, mukanya sih Cina kayak kok emang apa ini apa kayak orangnya lebih mengayomi. Kayak ada misalnya nih nggak bener, misalnya abang nggak bener, nih cocok nih temenan sama Pak Ustadz. Jadi dicegah terus, jangan gini, jangan. Masih ada nasihatin. Lu bakal jadi peramal lu. Enggak saya Pak Ustadz. Karena sering ketemu orang ketipu kan, Iya, makanya dapat sering. pelajaran. Dapat pelajaran. Semua orang tuh pasti ngalamin. Kenapa gue temperamen kalau gitu? Ya kelihatannya emang apa istilah jangan disenggol. Iya jangan dia bisa lebih konyol Ustadz. Kita Iya. konyol dia konyolan lagi. Iya, senggol bacok dia. Iya. Kalau Tapi masih baik Pak Ustadz dia kalau baik, ngelihat oke. orang misalnya ada rasa ibanya kasihan. Iya. Cuma sekali dia masih bisa asal jangan memanfaatin kali. aja Iya. dia paling males. Iya. emang kalau kamu gimana? Belum Baca diri sendiri. Kita baru pilih sistem nih, belum. Tapi enggak apa-apa. Tadi baca diri sendiri. Kalau Santo gimana orang? Ya bisa disuruh-suruh asal punya duit. Nah, untuk punya duit harus kerja gitu. Kalau saya orangnya ini Pak Ustadz ya konyol aja udah. Iya, memang sih konyol gitu. Enggak ini tau nggak? Tipikal orang Jawa begini. Jadi semua nggak ada yang ngeberat. Orang Jawa tuh kayak gini persis. Semua dari mana Mas aslinya Mas? Kalau mama Pekalongan, kalau bapak Betawi Bekasi, Pak. Oh, berarti campuran dong. Campuran. Pak Ustadz dari mana? Aku istriku Pati. Aku orang Palembang. Oh, Aku Chinese. Chinese Palembang. Oh, Gitu. Tadi masuk sistem tadi. Orang datang nih diliatin dulu, diminta KTP nggak? Iya, gue kebayang pasti banyak yang kayak Nipu ya? culas gitu ya. Iya, Culas. manfaatin nama Santo Suruh. Iya, manfaatin. Ya caranya sistem, Bang. Contohnya gini, misalnya sistem itu ya kita kalau dulu kan saya kan sama temen random ya kan. Iya. Ya kan asal kepercayaan aja. Oh ya udah kalau intinya saya udah ngebantu dia, nolong dia. Kalau dia udah nggak bisa kita percaya, ya udah kalau temenan oke, tapi untuk kerjaan gua sorry Bang, nggak bakal mau lagi ya kan. Itu kan berarti buat efek jerak buat bocah ini. Nah, sekarang sistem itu kayak udah ada KTP, KK, SKCK dan kode etik yang ada di Santo Suruh. ada kode etik. Iya. Berapa poin Mas? Nah, contoh yang 1 poin misalnya ada mitra saya order. Contohnya saya mitra nih. Iya. Order. Nah, dapat bersihin rumah dia. Oke. Dia nggak punya rumah sih. Tinggalnya rumah saya, Kak. Lu cepet banget. Enggak, contoh misalnya bersihin rumah kakak nih. Iya. Nah, rumah kakak ini terus saya bocah ini saya lihat anjir ini cewek cakep juga ya. Iya. Kan saya udah punya nomornya dia Iya, ya kan. Pura-puranya gimana Kak kerjaan saya? Iya. Gini. Nah, tapi kalau dia merasa risih, Iya. dia wah kayaknya gue risih banget nih. Ya Lapor kan, lah. Laporlah ke Santo Suruh. Santo Bang, lapor. Bang ini mitra lu gini. Terus udah saya Peringatin, nasihatin. langsung ini saya keluarin Pak Ustadz. Enggak dinasihatin dulu. Langsung karena itu udah mengganggu kenyamanan beliau. Nah, Kalau nggak Karena cantik, dia udah setuju kan. kalau nggak cantik nggak bakal di WA. bagus. Paling ngadu melulu tuh anjir nenek itu. Gue suruh bersihin kamar mandinya malah bau banget. Paling ngaruhnya begitu. Kalau cakep kan dia diam Pak Ustadz. Iya. Bagus juga ya, gak terjebak dia. Iya, bagus. Iya kayak misalnya kayak ini kan udah mengganggu kenyamanan. Iya. Udah langsung saya misalnya dia alasan enggak tau gue gini. Bahkan ada pernah tuh mitra kita kan kayak gitu Pak Ustadz. Katanya inian HP-nya dibajak sama hacker.
Oh gitu. Iya, buat godain cewek. Lah mana ada hacker godain cewek ya kan? Yang ada mah pemerintah sistemnya baru dijebol. Ini bener. Cewek. Emang kita bocah bego ya kan? Kita kan juga biasa ngelobi ya maksudnya. Keren. Yang kayak gitu kita share nih ini untuk mitra yang melanggar kode etik di Santo Suruh udah kita keluarin. Jadi untuk langsung berarti sistemnya siapapun yang melanggar kode etik siapa aja. Karena ini masalah kerjaan, Bang. Trust. Ini bukan buat kepentingan saya sendiri, tapi buat teman-teman di luar sana yang butuh kerja. Karena kalau satu nggak dipercaya ngomong kemana-mana, nggak ambil tindakan, semuanya kena. Iya, makanya kan saya ngasih tindakan. Karena kan Santo Suruh ini kan emang tadinya kan awalnya saya emang mau bermanfaat buat orang banyak, Pak Ustadz. Karena kan hidup kalau nggak bermanfaat buat apaan ya, Pak Ustadz ya kan? Keren. Iya, saya kayak Santo Suruh udah banyak yang tahu aja, bahkan ada yang bikin kayak gini saya udah puas. Artinya saya alhamdulillah bisa bermanfaat ya kan, yang tadinya dikatain di ini dikatain apa, Mas? Iya kayak wah bansur bocah suruhan ya kan. Karena emang suruhan. Iya kan dulu kan diceng-cengin gini. Tapi yang sekarang ngecengin lu traktir kan? Enggak saya traktir. Kagak saya kasih apapun. Kayaknya lu orang baik. Enggak saya enggak orang baik saya. Berarti sekarang udah ngejek lagi ya. Pak Ustadz ngarepin saya baik. Iya kan biasanya dia orang baik. Gitu kan. Kamu nggak baik. Kamu kan baik, ikhlas. Kayak aku lihat Mas Santo ini kayak orangnya ikhlas, sabar. Emang udah keadaan. Kalau nggak sabar nggak ikhlas nggak mau ngapain lagi ya Mas. Udah gue punya pilihan lain selain ikhlas dan sabar gua. Udah susah ngeluh mulu, yang ada anjir lu udah susah ngeluh mulu jadi omongan ya kan. Makanya kan buat anak-anak muda nih, buat siapapun ya, kalau prinsip saya sih ya udah kita jalanin aja hidup kita, nggak usah ngeluh, nggak usah nulis status. Awas lu kalau gue sukses, nggak bakal sukses lu begitu. Yang penting udah kita jalanin aja, kerja aja ya kan apa adanya. Jangan udah balas dendam. Awas lu kalau gue sukses gue bakal balas dendam sama lu. Nggak bakal sukses yang nulis begitu. Tapi kenapa banyak kalau di Indonesia banyak netizen tuh yang nggak kayak gitu mindsetnya, kayak dia tuh pertama pilih-pilih, pertama nggak ikhlas, nggak tulus, nggak tuntas kerjainnya gitu. Dan padahal udah tahu orang Indonesia tuh sekarang lagi butuh banyak kerjaan. Banyak kerjaan ya, karena mungkin mindsetnya tuh kenapa mindsetnya tuh nggak kayak lu, kayak banyak teman gue loh yang kayak udah keren, udah punya kerjaan yang jabatan tinggi sebelumnya, tapi dia tahu sekarang belum susah cari kerja nih, dia di layoff, tapi nggak mau nurunin standarnya kayak dia tetap di atas gengsi misalnya. Mungkin gitu. Ya dari didikan awal dia ya kan, mungkin dari orang tuanya atau kan bisa juga ya Bos ya. Terus mungkin dia ngeliat sosial media dan lingkungan biasanya. Ngebanding-bandingin. Iya, ngebandingin. Gua udah S3 masa gua gosok WC. Jadi dia malu Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz coba nanya, gengsi itu apa sih? Gengsi itu apa Mas Santo? Nah, gengsi 10.000 nih gua nanya. Jadi gengsi itu sebenarnya ada pada diri kita, bukan orang lain tuh nggak ngomong apa-apa. Kita bersihin WC itu orang lain sebenarnya nggak ngomong apa-apa. Bagus. Abang mau ngeplok di pasar, orang lain bodo amat. Paling ngomongin sebentar doang. Besok nggak ngomongin lagi. Setelah itu dia biasanya nimpuk biasanya. Aja nih bocah ngeplok mulu di sini. Ganggu banget orang jualan bocah. Malahan gue dagang sayur depan. Dia ngomong bentar, setelah itu nimpuk ya. Iya, sebenarnya gengsi itu cuma dari diri kita, Pak Ustadz. Benar. Bukan orang lain tuh nggak ngomong apa-apa. Kita mau kerja apa, ya kembali lagi ya berarti ya diri dia yang dia nggak ini. Gue ada ide, gue ada satu suruhan. Ada inner value. Satu suruhan nih. Bos. Jadi klien aku ini, Ibu Feren ini, dia barusan belakangan ini ngedown. Kenapa tuh? Dia merasa ini. Kemarin tuh viral, ada beberapa episode tuh viral dia. Terus banyak netizen tuh yang kayak ngomongin jelek, ngomongin jelek. Coba tolong nasihatin. Banyak banget yang bagus. Ini udah disuruh. Coba Santo Suruh disuruh menasihatin ibu ini. Ini harganya berapa kalau nasihatin ini? Gratis. Kalau orang cantik aja gratis tuh. Iya, kalau nenek-nenek sialan nenek-nenek. Udah nenek jangan dinasihatin. Iya, yang ada kita dinasihatin. Iya, yang ada lu dimarahin sama dia. Lu tong baru bocah kemarin. Dimandiin lu sama nenek. Ya intinya gini Kak, namanya hidup itu omongan tuh pasti ada aja ya. Udah kita cuek aja kayak anak pang aja. Anak pang dinasihatin ya dia cuek aja Bos. Tetap ngepang, tetap dia gak dinasihatin juga. Iya, dia cuek aja. Dia diomongin gimana juga cuek aja. Intinya kita bodo amatan. Sekali-kali harus bodo amat. Kita tapi namanya perempuan pasti kepikiran ya Bos. Contoh kayak gini, suami istri yang wah kamu Mas nggak kaya kata tetangga kita tuh udah biarin aja nggak usah dengerin, tapi kan istri
kepikiran dia omongin apa istri kepikiran. Ya makanya hiduplah sama Mas nanti disuruh-suruh biar gak kepikiran. nanti biar Mas nasihatin mulu. Enggak, intinya cuekin aja Kak. Bodoh amat, sekali-kali tuh bodoh amat. Cuekin aja. Ada bukunya tuh, Seni Bersikap Bodoh Amat. Iya. Boleh nggak dibales dendamin ke orang-orang yang itu? Aku bayar kamu. Itu terserah Kakak. Kalau sebenarnya tuh balas dendam tuh sebenarnya nggak boleh di agama ya kan. Saya belajar dulu Pak Ustaz. YouTube ya. Iya, ngeliat YouTube dulu. Sebenarnya nggak boleh ya kan. Kita kalau balas dendam tuh kita nggak bakalan biar Tuhan lah ya kalau ini kan biar Tuhan yang balas. Cuekin aja, bodo amat aja kita dengan hidup kita masing-masing. Intinya kalau kita biar Tuhan yang balas, nggak bakal dibalas itu. Tapi kalau kita diam ikhlas ya udah. Nabi aja kan sampai dihina buat nyebarin ini. Tuh, Nabi kan aja. bahkan ada yang yang intinya kan kita belajar dari yang atas aja, nggak usah dari orang, tapi bisa dari kisah-kisah yang baik kita belajar kayak kisah-kisah Nabi. Mungkin di agama situ dari kisah-kisah siapa? Mungkin dari kisah saya. Siapa kalau di agama itu kisah siapa? Kisah siapa? Ya, belum baca. Saya pikir di sini Pak Ustaz pengajian ternyata orang Islam semua, tapi ternyata ya inilah Indonesia ya. Gua kasih Toleran. quotes biar nanti besok lu ketemu sama orang lu bisa kasih motivasi. Apa tuh Pak Ustaz? Benci itu kayak kita minum racun lalu ngarep orang mati. Nggak bisa. Kita Rasa yang benci minum, itu ya, kita yang minum, kita ngarep orang lain mati. Itu benci. Itu benci tuh. Jadi nggak usah. Tapi nggak kalau ada cinta gunanya. Pak Ustaz? Kalau cinta itu adalah kita meminum, orang lain minum juga. Saya ambil. Kan kita lagi puasa. Ini Mas Santo naksir aku ya? Enggak. Aku butuh satu advice lagi. Manusia ini selalu ngerasa dia tuh nggak cantik kalau di depan kamera. Sampai selalu nolak. Kemarin sempat nggak mau syuting gara-gara nggak make up, nggak apa. Ini nyindir dia kali ya. Iya, dia butuh. Iya, aku butuh mental motivasi. support. Emang Gimana tuh cara kasih support, kita mental tuh support? butuh diri kita tuh butuh yang Bersyukur. namanya bukan Pak Ustaz. Apa? Beda lagi. Apa lagi? Butuh Bersabar. bukan Pak Ustaz. Jadi butuh ini guru spiritual aja, penasehat. Penasehat hidup. Dukun. Bukan dukun, penasehat. Jadi kan kalau dulu kan masih kecil mungkin Pak Ustaz dulu orang tua masih ada Pak Ustaz. Masih ada. Alhamdulillah mungkin kan ada yang nasehatin kan. Iya. Nah kalau orang tua udah nggak ada, mungkin orang tua nggak nasehatin cuek ya kita butuh penasehat kayak teman, kayak siapa. Nah ini justru bagus teman sama Ustaz Felix suka dinasehatin. Bahkan lagi makan dinasehatin, lagi di kamar mandi dinasehatin. Gue dinasehatin mulu nih kan. Mungkin ya itulah nasihat kita butuh ya kan. Iya. Nasihat itu butuh karena rohani kita butuh ya. Betul. Tapi aku mau kasih tahu Mas Santo suruhan ya. Ada satu yang nggak boleh dilakukan sama Mas Santo suruh. Apa, selain yang nggak halal tadi. Apa? Atau yang melanggar hukum. Nyuruh-nyuruh orang sholat tuh nggak boleh. Nggak boleh karena itu kan kepribadian dia, pilihan Bukan. dia. Dia lagi sholat, jangan disuruh-suruh. Oh kirain. Nah, kan jangan nyuruh-nyuruh orang sholat. Tapi aku penasaran sih, pernah kayak ngusir setan, kayak kayak gitu, Iya, ngusir setan, terus habis itu ngeliatin ada setan atau nemenin tidur atau Kalau nemenin tidur pernah. Karena nemenin orang sakit pernah. Nungguin orang sakit pernah, bahkan kayak Solusi sih. kayak misalkan abang punya istri, punya mama ya kan. Ya. Terus abang kerja jauh ya kan? Belum nikah dia. Ya contoh ya Pak Ustaz, contoh siapa tahu kan dikit lagi. Contoh kayak saya pernah kan disuruh nemenin tidur di rumah orang ya kan. Jadi dia jagain lakinya pergi keluar kota. Kan dia order. Tok, gue order nemenin nyokap gue sama bini gue. Iya. Berapa? Bebas bang. Ya udah berapa? Kalau semalaman gimana cepet? Saya bilang gitu. Ya udah 200 dah kata dia gitu. Malah ditambah. Iya, terus ya udah gue datang jam 11 ya bang. Kata dia. Ya udah toh lu di rumah gue jam 11 ya. Ya terus saya datang tuh ada ibunya. Terus Bu, saya tidur di depan atau di dalam terserah ibu. Nggak usah Mas Santo tidur di dalam aja. Saya tidur di ruang tamu gitu. Terus saya pakai sopel, saya tidur aja Pak Ustadz, langsung saya tidur aja ya kan, biar waktunya cepet Pak Ustadz ya kan.
Ya kan akadnya kan tidur. Iya. Pas itu sengaja wah ini udah dibangunin saya jam 8. Kesiangan baru tetap malu di rumah orang ya. Udah telat subuh rumah orang gitu ya. Kata saya, wah cepet banget nih. Tidur doang 200. Saya telepon, "Bang, lu jangan balik-balik, Bang, gue yang tidur." Sebulan juga enggak apa-apa sih. Iya benar. Saya bercandain. Lu jangan balik-balik ya. Iya. Kan semalam 200. Lumayan. Kalau sebulan. Iya, lumayan banget loh. Bentar. Nah, makanya sorry saya potong ya. Nah, makanya Lu kalau motong gua aja enggak sorry. nah, makanya kepercayaan ini mahal ya kan. Iya. Nah, itu makanya kembali lagi ke jujuran. Iya. Mungkin kalau saya enggak jujur, Dia nggak saya percaya nggak lah. bakal percaya. Wah, satu ntar ini nih ngeri ya kan. Iya, dipercayain keluarganya kan? Iya. Betul. Bentar, kamu kan dibayar untuk jagain ya, kok malah tidur? Loh, enggak tadi Oh, suruh dibayar tidur mau di rumah. Suruh tidur di situ. Yang Suruh penting tidur. ya, Yang penting intinya tidur di sana. tidur di situ ada anak cowok. Oh. Iya, itu solusi-solusi banget sih kalau Iya. tadi. Kayak misalnya Pak Ustadz punya anak ya kan udah remaja, terus izin nonton sama temennya cewek ya kan. Tapi Pak Ustadz kan namanya laki-laki nggak mungkin gue percaya ya kan. Itu bisa order di Santo Suruh Pak Ustadz. Oh, tadi kita bahas tentang taruh Iya. mungkin itu. Aku dari Dia kayak mikir orang itu. ketiga. itu ada yang order juga Bang kayak gitu. Jadi orang serius di Plaza Pondok Gede. Biar lu jadi setannya. Kan ada Bukan. 2 orang berkholwat, lu yang ketiganya setan lu. Bukan Pak Ustadz, ini dadang-dadang saya jadi setan. Kayaknya saya setanmu. Kayaknya saya jadi gini Pak Ustadz, kan dia merasa kayak wah khawatir gitu ya kan, takutnya nonton sama cowok. Nah itu saya mata-matain, saya videoin Bu, bener Bu dia nonton sama temennya cewek. Nah, yang penting kita laporan. Ya udah kayak gitu. Berapa Mas Santo? Gocap Bu. Nyari duit di mana? Lumayan ya. Lu naik angkot bayar sendiri kan tapi kan? Enggak, naik motor Pak Ustadz. Loh, gimana caranya? Aku pesan Santo Suruh, tapi Mas Santo sendiri yang datang. Request nama. Wah, langsung Sekarang bos aja. Ngomong langsung ya Pak Ustadz, enggak usah Tapi request. masih nanganin, masih nanganin. Ya semua. kalau saya sih masih nanganin Pak Ustadz. Masih. Iya, emang biasa di bawah ya, kalau nggak kerja capek Pak Ustadz. Kayak sakit gitu. Makanya iya ya sih. apa aja. Ya tapi kalau kembali lagi kayak saya memperbaiki sistem ini dulu. Kalau sistem ini semakin bagus, semakin banyak juga lapangan kerja. Nanti kan Santo Suruh ini kan kedepannya mungkin berbasis aplikasi ya, jadi kayak Udah bikin, Gojek gitu udah ya. bikin, belum? belum. Nanti saya Ini kayak nih perusahaan aplikasi. nanti Bisa, saya bisa kayak bantu. ini kayak pengennya aplikasinya kayak Shopee tau nggak? Shopee kan dia nawarin barang. Ya, buat nawarin seruan. Iya, karena kan di Shopee kan udah ada harganya baju Iya, gini. Nah, ntar orang nawarin jasa nih, Oke. kucing 50.000. Nah, 50.000 misalnya sejam itu nggak ada yang ngambil, ditaikin 70.000. Wah, 70.000 ada yang ngambil. Tapi misalnya 30.000 aja ada yang ngambil ya berarti diambil. Iya, paham sih. Keren sih. Jadi keren, semua bagus. kerjaan, kerjaan ada di situ, ada foto, ada video, ada semua, dan udah ada harganya. Nanti Iya. mitra di bawah tuh ngelihat kerjaan. Iya. Oh ini cocok sama gua. Oh ini ada yang inden, ada yang hari Minggu. Iya. Kan orang biasa libur. Betul. Hari Minggu ada tanggal sekian gini. Nah nanti di situ udah bagus. Insya Allah pemutaran perjasaan ini kayaknya bakal bagus. Itu Feeling keren sih saya. sebenarnya. Keren sih. Feeling Bisa sih jadi kayak startup. feeling Iya, aja. Karena Iya, di bisa sih. Amerika sana kan ngajak jalan-jalan anjing Iya. sejam berapa gitu. Iya benar. Iya di Santo Suruh juga ada suruh jalan ngajak jalan anjing bahkan ini yang ngajak jalan siapa sih, anjing apa saya? Apa kayak ngajak main temenin ngajak ngobrol, main, curhat betul. Bang. Iya. Curhat juga ada kan? Oh iya? Iya, Iya, curhat banyak juga orang emang mental ada kan. ya. Kadang kan bingung curhat sama siapa nih, sama tetangga takut bocor ya. Sama teman anjir gue omongan gue udah nyampe sono. Akhirnya ke Santo Suruh ya kan. Ya kan? Rahasia dijamin. Gila bener-bener. Ya karena kan nggak dijamin sih. Enggak juga. kadang gini, oke lah kita bertuhan ya kan. Iya. Tapi kan kita butuh juga manusia untuk berjihad. Abdul Minanas, Abdul Minallah. Bener. Tolong jelasin dulu, dia nggak tahu loh itu. Iya gua. Nggak tahu loh hablum minan nas Artinya apa? dan Artinya apa? Allah. Ya berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan Allah. Wow. Gua rasa dari semua ini tuh sebenarnya harusnya ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil. Tadi gue baca dulu jangan. Banyak sih pelajarannya. Pertama itu kunci adalah tadi kejujuran tuh kunci. Jujur. Oh,
jujur itu penting banget. Jujur itu nomor 1 Bang. Karena kalau orang udah jujur pasti dicari. Kita tidur aja pasti kayak Bu saya nggak bisa tanggal sekian. Karena kita jujur ya udah Mas Santo bisanya tanggal kapan. Tapi kalau orang udah nggak jujur Bang, dia udah kecewa udah males. Karena kadang gini orang yang bisa nyupir banyak sekarang. Tapi orang yang jujur itu sulit. Makanya orang nyarinya yang skill tapi jujur ya kan. Ngerti. Orang punya skill banyak sekarang udah. Tapi orang jujur yang susah dia. Orang jujur itu emang selalu nomor 1. Skill bisa dipelajari. Iya. Skill bisa dipelajari. Tapi jujur itu sulit. Jujur itu sulit. Sulit. Kalau skill apa sih namanya yang kayak kalau lu kerja ya lu kerja apa sih namanya kalau ada quote terkenalnya Kebiasaan. kerja jangan lu kerja jangan iya. Integritas dalam bekerja bukan ya apa Etos. ya namanya Etos kerjanya Etos kerja. Makanya kan di Santo Suruh ini dibangun etos kerjanya Pak Ustadz. Contoh kayak misalkan disuruh beresin rumah. Ya kan misalnya beresin rumah. Tanda Terus puasa itu. beresin rumah terus rumahnya kurang rapih ya kan. Nah itu wajib mitra balik lagi. Kita bukan kita bukannya per jam tapi borongan. per beres. Per borongan. Kenapa saya tanemin per beres? Karena di etos kerja orang Indonesia tuh kalau per jam perhitungannya parah Bos. bener adanya Misalnya lebih lambat. contoh kayak bangunan misalnya ini gua ngerokok dulu santai apa gimana. Makanya ditanemin di sini etos kerja ya sampai lu beres. Kalau lu nggak beres ya lu balik lagi. Berarti ada pelajaran gue yang penting gua sampai beres rapi. Jadi ada tanggung jawab. Nah makanya etos kerja di Santo Suruh nih ya kita tanemin. Kalau lu nggak mau ya udah. Dan kalau kayak sekarang berarti ini dong kekurangan orang dong kalau pas lagi banjir kayak Oh sekarang. kemarin banyak banget Pak Ustadz kekurangan. Oh iya pas Kekurangannya. langsung Luar biasa itu Karena di Sekali order Galaxy bisa aja kan langsung sudah 100. banyak di banget Galaxy kan. banyak banget di PGP kemarin kan. Iya. Nah itu wah banyak banget sampai mitra saya ada yang Ampun ya. sampai ada yang capek terus saya bilang aja kita harus semangat buat ini. Kalau belum diimpus terus kerja. Padahal dia yang kerja saya yang nyantai. Dia kerja dapat 200.000 diinput 500. Enggak, maksudnya selagi ada kerjaan ayo kita peluang menghargai kerjaan. Karena kalau lagi nggak ada Pak Ustadz ya kan. Kita nganggur itu penting nggak penting buat sama introspeksi. Pak Ustadz juga pernah nganggur nggak? Oh, aku pengangguran sekarang. Nggak mungkin. Ya kan kadang kan kita butuh juga nganggur ya Pak Ustadz. Betul, Tapi supaya jangan bisa kelamaan. mikir. Biar bisa mikir anjir nganggur gini banget nggak punya duit. Malahan rokok juga harus beli. Bener. Pulang dimarahin bini. Iya, paket kagak ada, ya kan. Itu yang jomblo loh. Iya. Ya kan kalau yang udah suami berumah tangga kan belum buat anak sekolah, Betul. belum buat jajan, buat bini. Nah itu penasaran aku. Bini gimana pas awalnya Mas Santo buka usaha nih? Bini gimana? Dukung Kalau atau enggak? bini saya sih nggak ikut campur Pak Ustadz. Nggak ikut campur. Karena kan kewajiban saya sebagai laki-laki ya bertanggung jawab. Dia Bukannya dia pertama kali yang memanfaatkan Mas Santo sebelum jadi Santo Suruh? Oh, disuruh-suruh. Iya. harusnya sih ya. Iya, berarti bini nggak ikut-ikutan. Enggak ikut-ikutan karena ya itu tanggung jawab sebagai keluarga ya kita ya udah tanggung jawab tuh ya kita menafkahi keluarga, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ini. Intinya kita tanggung jawab. Kita di luar tuh intinya kita bekerja keras, ya kan, nggak usah kita cerita, wah capek banget, gini banget. Ya udah intinya kita tahu ini sih. Jarang loh di Indonesia tuh semuanya tuh seringnya orang mau kerjaan susah, mau kerjaan gampang sedikitnya nggak sesuai sama. Ngeluh tuh udah iya ngeluh tuh banyak banget Pak Ustadz. Ngeluh Bahkan tuh, iya. makanya kan kita tanemin di sini di Santo Suruh, tanemin mulu dari tadi iya, lama-lama tumbuh ya kan. Saya tanemin ya etos kerja kembali lagi ya kan, jangan ngeluh ya kan. Misalnya kerjaan tuh lagi nemu yang susah ya emang susah. Ntar ketemu yang gampang ya gampang. Jadi dia belajar ya namanya susahnya nyari uang. Terus lu ingat lagi waktu nganggur gimana ya kan? Lebih nggak enak ternyata. Lebih nggak enak daripada nganggur. kerja. Oh ternyata lagi ada kerjaan. Oh kita manfaatin kayak gitu sih Pak Ustadz. Gimana Feren sebagai yang buka podcast ini bilang manusia ini gemes. Ya, pelajar Mukanya gemes banget. kenapa sih? Coba apa pelajaran? Ini kan harus ada pelajarannya nih Fer nih. Banyak deh Ini kan banyak banget nih. Iya. Yang lu nangkep nih dari lu jangan lu nggak cuma Diam terus, aku kayak dengerin cerita kamu terus. kenapa? Kayak enggak, aku penasaran. Kayak tadi yang ngusir jin, yang bener-bener aneh-aneh banget itu kamu Saya pernah? kalau ngusir jin sih nggak ada ya Pak Ustadz. Nggak ada. Pernah ada yang nyuruh? Mungkin kalau ke rumah dukun pernah dulu Pak Ustadz. Anjir. Dulu jadi dia
kayak istrinya. Jadi dia nggak punya anak nih. Nggak punya. Terus dia ngambil anak dari saudaranya. Oke. Ngambil anak, maksudnya ngambil anak? Ini Enggak, ngadopsi. ngadopsi Oh, betul, oke, ngadopsi. adopsi. Anak terus dia nangis gitu. Lu tahu orang pintar enggak? Dalam hati saya, wah bisnis ini dalam hati saya. Inget-inget siapa ya emak Yang pintar ya. Akhirnya ada tuh temennya emak saya, temennya saya punya emak, saya bawa ke dia. Bu, dia gini-gini. Terus dilihat KTP-nya lakinya. Wah, laki kamu emang gini-gini. Terus dikasih garam. Dikasih garam tuh bentuknya kayak saus, tau nggak Pak Ustadz? Bungkusan saus yang klip gitu. Dikasih 3 garam, 1 buat mandi, 1 buat makan, ditabur ya, 1 buat ditebarin di depan Pelataran rumah. Nah, terus dia dikasih 200.000. Saya ngobrol, Kak, lu ngasih dukun itu berapa? Ngasih orang itu 200. Dia ngasih saya gocap ya. Anjir, gua garam doang, kata saya mau apa 200 ya. Iya. Nah di otak saya bisnis lagi. Wah, kayaknya bisa jadi dukun gua. Bisa jadi dukun ya. Bisnis ya kan kata saya. Nah tapi alhamdulillah lakinya nerima Pak Ustadz. Mungkin ya bukan dari itu juga. Ya, Mungkin emang ini sih emang kayak ya emang udah takdirnya. Iya betul. Bukan karena dukunnya bukan juga. Bukan karena itu, mungkin karena keadaan ya kan. Jadi dia itu mah ini aja sih kalau menurut saya sih buat syaratnya itu aja. Kalau saya kan otaknya dia udah yakin. Yakin dulu. Sugesti namanya. Iya, kalau saya kan yang penting orderan Pak Ustadz kan. Tapi ada dukun di dalam Santosuro? Enggak ada. Kalau di Santosuro tuh nggak ada. Kita tuh kerja bener-bener kayak Indonesia banget ya, bener-bener real kerja, bukan nggak kerja. Kalau dukun kan ya. Jadi gitu. tadi suruh-suruh tadi bro, suruh-suruh tadi sis gitu kan ya. Contoh misalnya kayak ada kucing mati kan orang males tuh. Males. Ayo kuburin kucingnya. Bener gitu. Pak Ustadz. Gitu-gitu. Saya juga pernah ini Pak Ustadz waktu itu. Saya juga nggak tahu ya Pak Ustadz. Pernah dia suruh kremasi kucing Pak Ustadz. Tapi kucing udah mati. Kremasi kucing. Nah saya tuh nggak tahu. YouTube, Google. Ya, karena kucingnya Buddha nih ya. Oh iya, saya juga nggak tahu kan. Dia waktu itu bisa kremasi kucing nggak? Kremasi, saya tanya teman saya. Kremasi apaan bang? Dibakar tuh. Ntar abunya diambil. Ditebar ke laut. Saya bilang bisa Kak. 200.000 mau nggak? Wah gede nih. 200.000 ya kan? Dia yang nawarin. Iya. Dia nawarin, dia buka. Padahal lu buka 25 ya. Saya nggak tahu kremasi. Saya bener-bener nggak tahu tuh Pak Ustadz. Akhirnya saya nyari kayu ya, saya bakar tuh Pak Ustadz ya. Videoin. Nggak usah videoin, takut ya kan. Saya bakar itu kucing sejam kagak gosong-gosong. Memang. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, iya? Harus nggak bisa pakai kayu. Harus 8 sampai 12 jam. Iya, terus akhirnya saya nyari akal. Wah, debunya aja saya masukin ya sama bulu-bulunya biar dikira udah gosong ya kan. Terus saya tumpuk lagi kayu. Kak, udah ini ya, udah kucingnya saya ambil, saya pinggirin ya kan. Itu kucing saya kubur bang. Saya kubur kan, saya ngeri. Akhirnya saya kasih orang nih debunya. Ternyata gini, terus akhirnya saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, kayak dihantui kucing ya. Kayak firasat saya kagak enak gitu. Ternyata ya agama itu benar-benar kayak ya kita dengan kepercayaan kita Islam, ya dia dengan kepercayaan dia, berarti saya berarti berhak menolak ini dengan kepercayaan saya. Besok lu tolak. Besok saya tolak. Kepikiran lu bakar kucing. Ya karena orderan Pak Ustadz. 200.000 Pak Ustadz lagi udah mati. Oke banget Pak Ustadz. Iya benar. Berarti kucingnya belum kebakar? Kucingnya udah kebakar, cuma nggak bisa kebakar. nggak hancur. Tapi belum gosong. Belum. Karena perlu 8 sampai 12 jam. Iya. Terus gimana kamu Ya nggak berarti jujur Pak Ustadz yang ngambil order. Oh iya. Berarti kamu nggak jujur. Harusnya kucingnya dibakar tapi kamu kubur. Ya tahu intinya kan dia udah minta tolong dibakar debunya. Itu bukan nggak jujur tapi ya trik ya Bos. upaya untuk mengakomodasi antara keyakinan sama kenyataan di lapangan. Iya. Oh itu trik. Iya. Ya udah. Coba dong, Fer. Lu yang dari tadi belum beropini terlalu panjang nih. Lu kan nanya-nanya. Enggak, lu harus dari semua yang lu dengerin. Dari semua yang lu dengerin, apa pelajaran paling penting yang lu dapat? Dari semua ceritanya. Ada pelajaran atau enggak? Iya, nanti lu iniin gua lagi, ngetamatin lagi gua. Apa ya? Keren sih Mas Santo. Ganteng ya? Keren itu tidak berarti ganteng sih. Pelajaran paling pentingnya. Apa ya? Keikhlasan. Terus Mas Santo ini kayak punya rasa bersyukur yang tinggi. Iya, Kayak legowo ya bahasa. Iya, karena kan saya itu bagus itu. Karena ibu saya kan sakit Pak Ustadz. Ibu saya sakit ODGJ. Nah, saya ngerawat ibu saya ya kan.
Nah mungkin ada berkah dari situ juga. Iya. Saya juga kayak gini nggak nyangka juga. Iya. Ya ternyata keberkahan itu ya buat kan saya setiap ini kan saya bilang ya orang tua tuh penting Berkah, ya kan? betul. Berkah. Saya dulu ngerawat orang tua saya yang ODGJ tuh lebih parah, namanya hinaan ya itu udah pasti, tapi Dikasih kan kita makan dibanting. iya benar. Pak Ustadz tahu kan emang Tahu. karena kayak gitu ya kita dikasih kesabaran karena enggak semua orang tuh dikasih saya kembali lagi kayaknya ini emang udah jalan saya Allah Betul. udah ngasih ini ke saya, ya udah berarti kalau saya sanggup ikhlas insya Allah dikasih rezeki yang luar biasa. Tapi kalau kita Allah tuh maha tahu kalau kita nggak ikhlas ngelawat orang tua kita tuh tahu. Iya. Dia nggak bakal kita dikasih rezeki yang luar biasa. betul. Mau pura-pura ikhlas gitu. Udah berapa tahun sakit, Mas? Kalau ibu saya dari ada 10 tahun Bos Ustadz. 10 tahun. Itu saya rawat, saya kadang makan. Saya nggak, kadang aneh Bos Ustadz. Iya. Waktu dulu saya buat makan orang tua saya nih, itu ketemu aja, alhamdulillah. Iya. Mungkin itu udah rezeki. Iya, betul. Itu sebenarnya tuh kehidupan saya jauh lebih berat daripada orang-orang di luar sana ya. Iya. Lebih berat Bang kenyataan saya karena orang tua saya sakit Yeah. kalau DGJ. Terus saya harus ngidupin anak, istri, 4 orang. belum lagi ya kan. Nah, itu karena saya udah kita nggak usah Dibawa asik aja. Iya, dibawa asik, nggak usah ngeluh, nggak usah kayak banyak ngomong, nggak usah Yeah. ini udah kita Laki-laki kerja. tidak banyak Iya, bicara ya. Tiba-tiba Tiba-tiba pingsan. tiba-tiba buset pinggang gue sakit banget. Tiba-tiba Sini begitu otak. ngepijit. Iya. Sakit banget. Keras banget. Tiba-tiba sini pegel. Iya, betul. Iya, ya intinya kita ikhlas bener. Iya, iya, Terus ada ya ridho orang tua itu mungkin yang saya Gua rasa bersyukur sih. Bersyukur. Di Indonesia tuh kita tuh underrated banget kata bersyukur itu. Iya. Ya kan kadang ada kerjaan gitu ya bersyukur, apa bersyukur. Kalau orang kita kan kebanyakan cepet mengeluh. iya Cepet mengeluh. nilai, cepet apa gitu. Dan di pekan ini kan kita bahas itu kan tentang escape from hedonism itu kan. Iya, tentang hal-hal duniawi ini. Iya, Kayak, ini harusnya Kalau saya gini Bos Tot, udah kita kerja ikhlas aja. Iya. Nggak usah mentingin wah kita bakal kalau kita mengharapkan kayak sukses viral apa gimana gitu nggak bakalan Bos Tot. Iya. Yang penting kita kerja dengan konsisten, fokus intinya. Tapi aku tuh merasa di Indonesia itu masih banyak konsep bersyukur yang menurutku kurang tepat. Jadi misalnya bersyukur tapi harus ada pembandingnya. Iya. Misalnya gini, kamu harus bersyukur nih karena masih banyak yang belum makan. Betul. Kamu harus bersyukur nih karena kerjaanmu Iya. kerjaanmu masih bisa kerja lah, yang lain tuh ada yang belum Iya. kerja. Kayak kenapa kok kita tuh selalu Perlu perbandingan. dituntut bersyukur Iya. sama membandingkan sama orang lain yang lebih at least kayak lebih di bawah kita gitu Iya. loh. Nah, Itu aku menurutku konsep yang sedikit salah ya. aku sedikit lurusin dulu ya. Itu nggak sepenuhnya salah sih, tapi aku ngerti salahnya di mana. Jadi aku sempat kemarin ngeritik bahwasanya kita tuh senantiasa perlu orang yang lebih sial daripada kita untuk membuat kita merasa lebih baik. Iya, lebih baik. Nah, itu yang salah. Tapi kalau misalnya kita bersyukur bersyukur itu pasti ada pembandingnya. Tapi tidak menjadikan kemudian pembandingnya itu kita seneng dia susah. Gitu. Karena ada dua orang tuh. Ada orang merasa contoh kayak gini ya. Lihat tuh orang-orang lain. Dia udah cerai nih. Wah, untung banget kita nih masih dikasih oleh Allah. Tapi di dalam hatinya tuh dia seneng ketika temannya tuh. Iya, benar. Oh, itu yang Untuk salah. buat dia feel better gitu. Benar. Nah, itu yang salah. Tapi kalau kita cuma merasa bahwa kita kesyukuran tuh ya tetap harus ada. Kata orang tuh gini, tidak akan pernah datang kecukupan sebelum ada kesyukuran. Tapi kenapa nggak bersyukurnya itu dibandingkan sama diri kita yang lama misalnya? Bisa. Kenapa harus sama orang lain? Bisa. Makanya yang orang lain nggak boleh untuk meremehkan dia. Oke. Tapi kalau misalnya kita bilang ya contoh misalnya kayak gini ya. Hati-hati memang harusnya. Alhamdulillah rumah yang lain kebanjiran, kita enggak. Itu problematis. Karena dia mensyukuri orang lain yang lagi kebanjiran tuh. Itu kan ya. Nah, yang kita lakukan enggak begitu, tapi kita lebih kepada ya kita bersyukur aja kepada diri kita sendiri ataupun kalau ada perbandingan tapi enggak merendahkan. Gitu sih sebenarnya. Iya. Gitu. Oke, kita udah ada timer Q. Ini salah satu podcast yang gue lihat kayaknya Ustadz Felis paling Iya, banyak ketawa. ketawa terus. Berarti lu melakukan sesuatu yang orang lain belum berhasil melakukan. Emang Bos Tot jarang ketawa. Enggak, aku ketawa terus aku Marah terus biasanya. Emang enggak. Lihat wajahku. Aduh, semua gemes banget. Ada kata-kata terakhir nggak buat teman-teman pejuang di sini pejuang Bocah-bocahmu lah. Iya. bocah-bocah baru Cari mungkin. bocah baru. ya. Ya. Buat teman-teman intinya kita ya tadi yang dibilang ya kan Ya. bersyukur Ya. terus jujur terus banyakin relasi, Jangan ngeluh. jangan ngeluh, terus selagi ada kerjaan kita manfaatin. Ya kan kalau belum kita nyari kerja ke sana ke sini
ya yang ada dulu kita manfaatin ya kan. Nanti kalau udah ada ya kita cari kerja yang lain. Kayak di Santosuru kan ini kan kenapa saya bilang di Santosuru ini jangan menetap di Santosuru ya kan? Karena apa Bang? Ya dia harus nyari yang lebih baik. Ketika dia dapat yang lebih baik, ya itu lebih bagus. Kita senang Bang dia bisa dari Santosuru bisa jadi ABRI, jadi ini kan. Nah, itu jadi contoh. Nah, ketika dia belum dapat kerja ya yang ada dulu ngikut Santosuru, jadi bisa bermanfaat, jadi dia kayak nggak stres gitu Pak Ustadz ya. Jadi nah mungkin teman-teman di sana ya biar ini apa harus lebih semangat lagi, terus banyak relasi, jangan neko-neko lah intinya. Jangan banyak kita orang ya, kita koreksi diri kita ya, kita emang nggak mampu ya, kita sadar jangan dilebih-lebihin, intinya kita perbaiki internal dulu lah. Oke. Gitu. Kalau orang mau mesen Santosuru tuh lewat mana sih? Lewat belakang Ustaz. Bisa lewat WA-nya, WhatsApp ada di Instagram atau di media kita TikTok. Oh, Instagram, TikTok ada di atau Facebook WhatsApp? juga ada, Oke, WhatsApp juga semuanya ada. nanti ke WhatsApp ya. Iya, nanti di web juga ada. Di web juga ada. Ada web Santosuru. Ada web Santosuru, buka aja Santosuru ya, ntar keluar. Nanti aku order nanti. Iya, coba gue juga jadi penasaran sih. Nanti lu order nggak? Aku udah pernah kontak sih Santosuru buat bersihin kamar mandi kita kan. Oh, 200.000 ya? Mahal. Enggak, sebenarnya itu bisa nego-negoan Kak. Iya, tadi. Nanti kayak kan saya bilang yang tadi saya bilang, itu hargain aja, nanti ada yang ambil. Itu kenapa aplikasi banyak mitra? Iya. Kenapa? Untuk merebut jasa dia. Betul. Jadi hargain aja 10.000, nanti 100 orang misalnya contoh ya kan, 100 orang itu pasti ntar ada aja yang ngambil. Oh, jadi kayak aku ngasih harga, nanti siapa yang mau? Iya, sampai mau. Ntar intinya kayak ya kita. Soalnya kemarin tuh aku waktu kontak, mereka yang ngasih harga. Jadi kayak kalau kamu kamar tawar. mandi gitu. Tawar aja. Udah tawar belum? Oh, belum sih. Soalnya kayak kesannya kayak chatbot. Jadi aku kira kayak udah fix harganya. Enggak. Oh, itu enggak. chatbot. Iya, Tapi kayak nggak pernah chatnya bener-bener rapi yang sopan itu loh. Aku takutnya tuh kayak memang itu kan sistem bagus. Iya, aku kira memang yaudah Itu harganya udah Santosopan fix. mungkin. Iya. Santosuru. Nanti tuh kayak gitu Pak Ustadz, kayak ada hargain aja. Nanti juga kalau ada yang butuh, ini gue butuh. Nanti itu ntar diambil, akhirnya perebut jasa, nanti dia semangat kerja. Aku nanti mau minta By the way, Santo ke rumah. Sekarang tuh lagi musim itu loh, jasa cari pacar. Jasa jadi pacar bohongan, jasa sleep call. Iya. Tahu nggak kalian? Iya, tahu. Aku di Jepang udah banyak. Lu mau coba? Enggak, Santosuru harusnya bisa ngembangin ke situ. Iya, maksudnya Emang mau coba? enggak, di Santosuru kan emang udah semuanya ada. Semuanya. Oh, jasa sleep call. Semua kan Asal dibayar. Iya. Apa yang Kakak order misalnya contoh Ingetin makan. Iya, ngingetin makan. Dulu pernah ada Pak Ustadz. Ada. Jadi dia pernah patah hati gitu ya. Jadi biar lupa sama mantannya, disuruh Padahal lu yang WhatsApp ke cowok juga. saya suruh mitra saya ya kan. Jadi ingetin dia. Jadi selamat pagi, udah makan belum? Lagi ngapain? Ntar ingetin lagi, biar dia lupa aja. Itu pernah. Ternyata lu yang lupa. Ternyata saya yang lupa ya. Bisa request gender. Gender bisa. Bisa lah. Jangan nama cowok sama cowok ngingetin. Dia kan nggak boleh nggak halal. Kalau cowok ngingetin kapan main futsal gitu. Iya benar. Ini perasaan kita udah kata-kata terakhir tapi terus gitu ya kelihatannya. Dadah. Tutup. Feren tutup. Oke. Apa lagi? Ayo Mas Santo aja yang tutup. Tadi udah ditutup sama Udah Mas Santo. Udah dia. Lagi. Aku nyuruh nih. Oh iya coba. Gimana? Tutup. Dia datang sini aja udah disuruh. Masa nutup juga disuruh lagi? Nutupnya gimana? Tutup episode. Terserah stylenya Mas Santo. Enggak, di sini konsepnya gimana? Konsepnya umum. Oh. Kalau kita langsung simpel, bye-bye. Udah gitu aja. Ya, see you guys in the next video. Bye. Ya, dadah. Tetap semangat pokoknya, jangan menyerah. Tetap menyerah, jangan semangat. Iya. Terserah lah mau semangat mau menyerah.